Penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK mendapat tanggapan dari Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR RI. Mantan anggota Pansus Haji DPR Lulu Nur Hamidah menilai langkah hukum ini menegaskan temuan Pansus yang sejak awal menemukan indikasi pelanggaran serius dalam tata kelola kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kuota haji, yakni ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khusus Menteri Asfah Abidal Aziz atau Gus Alek. Menanggapi hal tersebut, mantan anggota Panitia Khusus Haji DPR RI tahun 2024, Lulu Nur Hamidah menyampaikan, penetapan tersangka ini menegaskan bahwa peringatan dan temuan Pansus Haji selama ini bukan tanpa dasar. Sejak awal Pansus menemukan adanya indikasi pelanggaran serius, terutama terkait lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji. Salah satu sorotan utama yaitu kebijakan kuota tambahan pada tahun 2024 yang dinilai tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Lulu juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan KPK, meski menilai penetapan tersangka ini terkesan lambat, namun langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kehadiran negara dalam memenuhi rasa keadilan bagi jutaan jamaah haji Indonesia. Menurut Lulu, penyimpangan tata kelola kuota haji tambahan telah menimbulkan kecemasan dan luka batin yang mendalam bagi para calon jamaah haji. Banyak di antara mereka yang mengumpulkan biaya haji dari hasil keringat dan kerja keras selama bertahun-tahun demi bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Oleh karena itu, kasus ini dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi total tata kelola haji di Indonesia. Kait dengan penetapan ex-Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi haji oleh KPK. Yang pertama, bahwa sebagai mantan anggota Pansus Haji DPR RI, saya menilai bahwa penetapan Gus Yakut, mantan Menteri Agama, sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan kuota haji menegaskan bahwa peringatan Pansus selama ini bukan tanpa dasar. Sejak awal Pansus Haji menemukan indikasi adanya pelanggaran yang sangat serius, khususnya yang terkait dengan lemahnya transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan sebesar 20.000. Fakta hukum hari ini haruslah dipandang sebagai momentum pembenahan secara menyeluruh tata kelola haji, bukan hanya sekedar peristiwa individu semata. Proses hukum ini juga diharapkan menjadi upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya menjelang pelaksanaan haji tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Pansus Haji DPR menegaskan reformasi tata kelola haji menjadi keharusan agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.